Pesananmu akan kedaluarsa dalam 5 menit. San Sing Sing pengantar barang. Siapa yang parkir mobil di sini tengah malam begini? Gila. Maaf, Bung. Ini aku. Maaf. Cantik. Apakah mereka menjemput mayat dari bar? Kedua orang ini beruntung. Masih melihat-lihat, Ninyahlan. Baiklah, aku pergi. Maaf, Bung. Jika aku tidak sedang terburu-buru mengantarkan makanan ini, aku pasti sudah membuat kalian berdua bajingan, merasakan kekuatan mulut besarku. Wanita cantik tadi itu, terlihat familiar. Bukankah itu yang sering muncul daring sosialita nomor 1 kota ini, Xiao Wan pewaris grup Xiao? Bun, dia tidak melihat kita, kah? Beritahu Tuan Li. Kita perlu segera mengubah lokasi transaksi. Kalian berdua. Kalian mendapatkan emas di bar. Siapa cepat dia dapat, biar aku ikut. Ayolah. Ninyahlan. Jangan ikut campur dalam urusan kami. Atau kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Bun, jangan terlalu serius. Aku pernah melakukan ini sebelumnya. Percayalah padaku, kita semua hanya mencari kesenangan. Kebahagiaan yang dibagi adalah kebahagiaan ganda. Aku berpengalaman dalam hal ini. Bung, aku hanya ingin melihat. Aku janji aku tidak akan mengatakan apapun. Kau ingin mati? Aku akan membantumu dengan itu. Bun, kedua orang ini jelas bukan penjual mayat dari bar. Sepertinya upaya penyelamatan ini akan merenggut nyawaku. Keluarga Zhang dari Longqiang. Kami buta akan statusmu. Kami menyinggungmu hari ini. Mohon maaf. Dan biarkan kami pergi. Ampuni hidupku, Tuan Muda. Keluarga Zhang dari Longchen apa? Kau salah mengira aku sebagai orang penting. Kami hanya melakukan pekerjaan kami demi uang. Kau bekerja untuk siapa? Kakaknya menyuruh kami membius dia dan mengantarkannya ke ranjang. Apa? Kakaknya membius dia? Kau tidak tahu, Tuan. Li Shintian ini adalah putra dari istri kedua. Saudara kandung ini tidak sedara. Istri kedua adalah pengasuh yang naik pangkat. Jadi saudara kandung ini selalu berselisih. Tidak sedara. Kalau begitu mereka tetap saudara kandung. Kau binatang. Kami hanya mengambil uang dan melakukan pekerjaan itu. Kami tidak berani bertanya tentang hal lain. Ya, dia juga memberitahu kami untuk tidak memberitahu siapapun. Itu sebabnya kami tadi mencoba menyerangmu. Mohon ampuni kami. Wanita ini milikmu. Lakukan apapun yang kau inginkan dengannya. Harus mengeluarkan mereka dari sini. Kalau tidak mereka akan tahu dan membunuhku untuk membungkamku. Baiklah, karena itu masalahnya. Ayo pergi. Terima kasih. Aku ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan seorang gadis. Tetapi aku hampir kehilangan nyawaku. Nona Xiao, kau harus membayar ekstra untuk ini. Nona Xiao. Bangun. Bangun. Rumah San Sing Sing. Mesum, Aku hanya ingin mengambil kunci mobil. apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Jelaskan dirimu, atau aku akan mengambil nyawamu. Sebaiknya aku tidak menyebutkan keterlibatan saudara laki-lakinya. Aku hanya menyelamatkannya demi uang. Semalam kau sangat cantik. Kau sendiri yang mendekat itu. Bajingan kau berbohong. Jika bukan, karena aku menyelamatkanmu kemarin, kedua orang itu pasti sudah membawamu pergi. Apa kau tahu betapa berbahayanya itu? Pisau itu. 1 sentimeter dari leherku. Sial. Mereka benar-benar membiusku. Ingat sekarang. Ini, tutup mulutmu. Jika kau berani membocorkan satu kata pun tentang ini, aku akan mengebirimu. Cantik. Uang ini untuk membuatmu tetap diam.
Jadi tentang aku menyelamatkanmu. Bagaimana dengan itu? Kode QR. 100.000 yuan diterima melalui Alipay. Terima kasih cantik. Lupakan semua tentang tadi malam. Ingat, kita tidak pernah bertemu. Jika kita kebetulan bertemu suatu hari nanti, sebaiknya kau menjauhiku. Apa? Apa yang sedang kau lakukan? Kau. Kunci. Aku menyelamatkanmu, dan kau tidak berterima kasih, kau bahkan memukulku. Ketika aku menjadi kaya, aku akan... Selamat siang Tuan Muda. Tuan Muda. Kemarin dua preman mengira aku adalah bos mereka. Hari ini seorang wanita cantik mengira aku adalah Tuan Muda. Apa aku benar-benar sangat mirip dengan orang lain? Tuan Muda. Bingyu sekretaris keluarga Xiang. Jika seseorang tidak mengenali Liontin Gyuk Panlong, pusaka keluarga Chang dari Longcheng, Bingyu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukanmu. Keluarga Xiang dari Longcheng lagi. Apa kau yakin kau tidak salah orang? Hanya karena Liontin Gyok rusak yang aku kenakan ini. Aku adalah Tuan Muda kalian? Ini adalah pemeriksaan latar belakangmu. Yang Xing Xing 23 tahun, tumbuh besar di panti asuhan, bekerja sebagai sukarelawan di panti asuhan selama 3 tahun. Kemudian bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah hotel selama 6 bulan 3 hari. Setelah itu mulai bekerja di bengkel reparasi. Sebagai pekerja magang selama 1 tahun 3 bulan. Meninggalkan bengkel reparasi. Sejak kau mulai mengantarkan makanan. Benar. Apa aku ini? Pria malang yang hidup selama lebih dari 20 tahun. Benarkah pewaris aset triliunan? Ini juga perbandingan DNA-mu dan Tuan. Kau benar-benar Tuan Muda kami yang telah hilang selama bertahun-tahun. Juga orang yang memiliki aset triliunan dalam keluarga Zhang Longcheng. Tuan Muda, Tuan ingin berbicara denganmu di telepon. Xing Xing, aku sudah mengirim helikopter. Au dan Bingyu pulang bersama. Tuan Shan. Kakek. Beri aku waktu. Biarkan aku mencerna ini. Selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba perubahan identitas yang sangat besar. Aku perlu istirahat. Baiklah, bagaimana? Kalau begini, aku akan mentransfer 1 miliar ke rekeningmu terlebih dahulu. Kau urus semua yang perlu kau urus. Aku akan menjemputmu dalam beberapa hari. Demi keselamatanmu, aku akan merahasiakan identitasmu dari semua orang. Bingyu akan tinggal di Sasi. Siap melayanimu. Alipay menerima 1 miliar. Ini benar-benar 1 miliar. Aku harus memberitahu Lina berita ini dengan cepat. Rumah Lina. Lina pacar Xiang Xingxing. Yang Xingxing, bukankah sudah kubilang untuk tidak datang ke rumahku dengan santai? Kau tidak ingin aku datang ke sini. Itu karena kau ingin membawa pria lain kembali, kan? Aku yang menyewa tempat ini untukmu. Lalu kenapa? Sedikit uang yang kau punya itu, bahkan tidak sebanyak yang kakak uang. Habiskan untuk roket untukku dalam 1 malam. Manajer One Manager SDM Star Investment. Lina orang ini adalah Seorang pengantar barang yang bangkrut. Dia mengirimiku hadiah selama beberapa hari, dan benar-benar berpikir dia pacarku. seorang pengantar barang. Bekerja cukup keras. Tidak heran dia tidak punya energi untuk memuaskan nanaku. Kau saudara yang nakal. Apa kau tidak suka kalau aku seperti ini? Ambil ini. Ini adalah vilaku di distrik Dihau. Kau akan pindah ke sana nanti. Jangan menyakiti dirimu sendiri. Di apartemen jelek ini. Terima kasih kakak. Kau bisa berterima kasih padaku nanti. Malam ini. Lihat. Kakak uangku adalah seorang investor. Hanya dengan gerakan santai, dia melampaui apa yang pecundang miskin sepertimu bisa bandingkan. Aku tidak menyangka dia menjadi orang seperti ini. Awalnya, aku ingin memberitahunya tentang latar belakangku dulu. Hei pengantar barang. Belikan aku Durex. Dan kirimkan ke distrik Dihau 103. Aku butuh ukuran besar. Kita akan menggunakannya malam ini. Apa kau tidak mau? Ini, sisanya, adalah untuk uang sewamu. Aku akan menarik semua uangnya dan menguburnya dengan itu. Villa keluarga Xiao. Tuan Muda Shang, apartemen ini adalah apartemen terindah dari kompleks apartemen ini. Anda ada di sini. Layak untuk status mulia Anda. Anda lihat. Xiao Huang membawa klien untuk melihat apartemen. Ya,
Apartemenku ini bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh sembarang orang. Nyonya Xiao, Anda tidak tahu. Ini adalah... Manajer Wang, berapa harga apartemen ini? 50 juta. Hanya berdasarkan penampilanmu. Dalam hidup ini, kau mungkin bahkan tidak mampu membeli toilet. Aku benci orang yang seperti ini, merendahkan orang lain. Hal yang paling tidak aku kekurangan saat ini adalah uang. Lihat saja aku menguburmu dalam uang. Aku akan memberimu 55 juta, pembayaran penuh. 55 juta. Lihatlah mataku yang sudah tua dan buram ini. Aku tidak melihat dengan jelas untuk sesaat wajah aslimu. Lihat dirimu. Penampilan luar biasa, kehadiran bermartabat. Kau terlihat seperti seorang bangsawan. Aku minta maaf atas kesalahan tadi. Mohon maafkan aku. Ayo silakan masuk lihat-lihat. Xiao Huang. Aku mengatakan ini pagi ini ketika aku bangun, kelopak mata kiriku terus berkedut. Ternyata orang yang mulia telah tiba. Ya, 55 juta mengungkapkan warna aslimu. Anaknya punya uang. Keren. Rumah ini tidak untuk dijual. Kau pengasuh. Hak apa yang kau punya untuk menjual rumah ayahku? Ayahmu hilang. Rumah ini milikku dan ayahmu. Harta bersama pernikahan. Aku bilang jual ya jual. Ini sebenarnya rumahnya. Kalau begitu ini pasti istri kedua yang legendaris. Sepertinya kenaikan pangkat pengasuh sudah terkonfirmasi. Tunggu. Ketua grup Xiao juga hilang. Li Rumei, tidak peduli, apa aku tidak akan pindah. Aku akan menunggu di sini sampai ayahku kembali. Ayahmu berutang 10 miliar dan melarikan diri. Kau masih berharap dia akan kembali untuk melunasi utangmu. Dia bajingan egois. Kau tidak punya hak untuk berbicara tentang ayahku seperti itu. Apa kau menjual rumah ini atau tidak? Jual, tidak jual. Kenapa harus dia? Jual. Rumah ini atas namaku. Aku bilang jual ya jual. Aku akan memberimu 60 juta. Semua perabotan tetap di sini. Menghemat masalahku untuk membelinya. 60 juta. Segala sesuatu di rumah ini adalah milikmu. Termasuk dia juga milikmu. Baiklah, manajer Wang. Kalian berdua pergi dan urus prosedurnya. baiklah. Baiklah, Tuan Zhang, Anda sangat dermawan. Kalau begitu kami akan pergi mengurus prosedurnya. Silakan. Aku bilang rumah ini tidak untuk dijual. Apakah rumah ini untuk dijual? Itu bukan urusanmu. Jika kamu tidak mau pindah, maka mohonlah pada Tuan Zhang. Dengan penampilanmu, asalkan kamu bersedia berbaring di bawahnya. Keluar. Betapa mesumnya. Apakah harus seperti ini? Kita menandatangani kontrak. Memenuhi tanpa syarat. Semua permintaan yang wajar dari pemberi kerja. Ruang Cinceng, ruang Tianfu, ruang serbaguna. Xiao Wang. Pergi ambil mobilnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lembut. Kamu adalah kakekku. Tuan Tua Xiang, kepala keluarga Xiang. Kakek, jika kamu ingin bertemu denganku, telepon saja. Mengapa repot-repot? Waris keluarga Shen Longchen. Bahkan jika aku tidak mengungkapkan identitasmu sekarang, cepat atau lambat seseorang akan mencium baunya dan datang mengintai. Pada saat itu, akan ada serangan terbuka dan terselubung yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pelajaran pertama. Kakek mengajarimu. Selalu waspada. Aku tidak menyangka pertemuan pertama kita sebagai kakek dan cucu akan seperti ini. Sepertinya menjadi pewaris keluarga Xiang tidaklah mudah. Sing. Maafkan aku. Kamu sudah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun ini. Kakek pasti akan memberikan kompensasi kepadamu. Aku dinar 1 miliar. Hampir habis. Binyu, berikan dia kartu lagi. Tidak terbatas. Habiskan sesukamu. Tidak terbatas.
Sepertinya uang keluarga Xiao tidak akan pernah bisa kuhabiskan seumur hidup. Nona tas-tas ini jika digabungkan, bisa memberimu 800.000. Sedikit sekali. Jam tangan ini saja, harganya 60.000 saat aku membelinya. Kau tahu ini barang bekas. Jual jika kau ingin menjual. Bawa kembali jika tidak. Xiaowan, ternyata itu benar kau. Alison teman Xiaowan. JT ini teman terbaik yang kau sebutkan sebelumnya. Pewaris Xiao Corporation. Bagaimana kau bisa berakhir menjual tas? Man sahabat Xiaowan. Setiap orang punya kesulitan masing-masing. Maafkan aku. Aku hanya mengatakan apa yang kupikirkan. Aku tidak bermaksud jahat. Berapa harganya tadi? Tambahkan 200.000 lagi untuk Nona Xiao. Baiklah. Tidak perlu. Xiaowan, tunggu aku. Xiaowan, jangan pergi. Tidak ada yang bisa menghubungimu akhir-akhir ini. Kudengar, ayahmu berutang 10 miliar dan melarikan diri. Benarkah itu? Mengapa kau tidak memberitahu kami jika kau punya masalah di rumah? Akan kuberitahu apa? Malam ini aku akan mengajak beberapa teman, dan kita semua akan bertukar pikiran mencari solusi untukmu. Terima kasih. Berterima kasih padaku untuk apa? Kita sahabat. Kau pulang dan bersiap-siap. Nanti ku kirim lokasinya. Sampai jumpa. Mari bersulang. Chen Liang, tuan muda kedua dari keluarga Chen. Kakak Xiaowan, lama tidak bertemu. Kemarilah duduk di sini bersamaku. Tuan muda Chen hanya punya mata untuk Xiaowan? Kau bahkan tidak melihatku lagi. Bagaimana mungkin? Jika bukan karenamu. Bagaimana kita bisa mengundang Nona Xiao? Dia biasanya tidak pernah menghadiri pertemuan kita. Ya, Kamu terlambat jadi minum segelas sebagai hukuman. cepat ambil. Apakah kamu masih ingin meminjam uang? Nona Xiao, Anda benar-benar kuat minum. Bersulang untuk Nona Xiao. Sini-sini biar aku yang menawarimu bersulang. Nona Xiao, Anda peminum yang baik. Ayo satu lagi. Aku tidak bisa minum lagi. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa kau benar-benar berpikir kau itu Nona Xiao? Kudengar kau meminjam uang kemana-mana. 100.000 per gelas. Terlalu sedikit? Jadi 10 juta. Kau menghabiskan waktu sebulan bersamaku. Aku meminjam uang bukan menjual diri. Apa salahnya menghabiskan waktu bersama? Tuan muda yang tampan dan kaya. 10 juta cukup untuk membelikanmu berapa banyak tas? Beraninya kau merusak kesenanganku? Aku ini ayahmu. Kau berani menyentuh orang-orang ayahmu. Tangan ini kan? Apa kau tahu siapa keluargaku? Setengah dari Shashi milik keluarga Chenku. Beraninya kau? Aku tidak peduli siapa kau. Aku salah. Tunggu saja. Jadi begini caramu mengumpulkan uang. Berencana menjual diri? Bukan begitu. Jika bukan, karena aku bertemu denganmu siang ini di depan toko barang antik, dan mengirim seseorang untuk mengikutimu, kau pasti sudah dimakan hidup-hidup tanpa meninggalkan tulang. Terima kasih. Tumben sekali kau sentimental. Aku tidak terbiasa dengan ini, meskipun aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Jangan jatuh cinta padaku. Percaya diri sekali. The film was translated and narrated by M. Ngomong-ngomong, aku perlu mengingatkanmu. Daripada meminjam uang kemana-mana, kau seharusnya lebih memperhatikan urusan internal Xiao Group. Jika tidak sebelum kau bisa meminjam uang, Xiao Group akan hilang. Apa maksudmu? Xiao Group mengadakan rapat pemegang saham besok untuk memutuskan likuidasi kebangkrutan. Yang harus dilakukan. Villa keluarga Xiao. Coba.
roti panggang yang kau buat terakhir kali. Aku masih mengingatnya. Apa kau yakin bisa makan daging sapi ini? Lupakan saja jika kau tidak mau memakannya. Kau terluka. Aku sudah diurus sepanjang hidupku. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan menjadi pengasuh yang memasak untuk orang lain. Aku belajar daring untuk waktu yang lama untuk memasak steak ini. Sejak kecelakaan ayahku, semua orang di sekitarku entah menghindariku atau mencoba yang terbaik, ingin menguras darah terakhir keluarga Xiao. Hanya kau, meskipun kau selalu menindasku di permukaan, selalu muncul saat aku membutuhkanmu. Perlahan, sepertinya aku tidak terlalu membencimu lagi. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untukmu. Jadi steak ini adalah untuk berterima kasih padaku. Aku tidak menyangka nona muda yang dulunya sombong memiliki sisi yang begitu imut. Enak. Benarkah? Masakanmu sudah meningkat. Presiden kedua penculik itu telah ditemukan. Bagus, tunggu aku. Aku akan keluar. Jika kau ingin tahu berita tentang ayahmu, datanglah padaku. Kau telah menyinggung tuan muda ini. Kau tidak menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu dan bersikap baik, tetapi malah membawa Xiaowan berkeliling membuat masalah. Tidak heran seseorang membencimu. The film was translated Menyuruhku mencegatmu di and sini. narrated by M Media. Aku memperingatkanmu. Kau tidak bisa macam-macam denganku. Berhenti berpura-pura. Terakhir kali aku kalah darimu karena kau membawa orang. Kali ini. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Bunuh dia untukku. Siapa? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu wanita cantik yang datang ke pintuku. Tapi jangan khawatir. Setelah aku selesai dengannya, kita akan BR senang-senang. Hati-hati. Kau berani menyentuhku? Apakah kau tahu siapa saudaraku? Lihat Jan Jinsong. Apakah kau tahu kau telah menyinggung keluarga Xiang? Akankah dia mengulitimu hidup-hidup? Ayo pergi. Bukankah kakek bilang, identitasku harus dirahasiakan? Akhir-akhir ini di dunia bawah, orang-orang terus bertanya tentangmu. Mengapa tidak memberitahu mereka saja? Kau adalah anggota keluarga Xiang. Itu juga akan membantu melindungi identitasmu. Jangan khawatir, ini adalah ide dari Tuan. Tidak heran Chen Liang dapat melacak pergerakanku. Jadi seseorang sedang menyelidikiku secara diam-diam. Siapa yang begitu tertarik padaku? Tidak heran seseorang mengincarmu, menyuruhku mencegatmu di sini. Itu Li Sentian. Tidak baik. Xiaowan dalam bahaya. Di mana ayahku? Jangan khawatir, adik kecil. Panggil aku kakak, dan aku akan memberitahumu. Li Sentian, kau bajingan. Ketika ayahku kembali, dia akan membunuhmu. Ayahmu tidak akan kembali. Bersikap baiklah. Dengarkan kakakmu. Kakak, ini akan baik untukmu. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Apa yang bisa kulakukan padanya? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kalau begitu, hanya bisa menyalahkan nasibnya yang buruk.
Kau berani menyentuh wanitaku? Mengapa kau datang menemuinya sendirian? Dia bilang, dia tahu di mana ayah berada. Maafkan aku, seharusnya aku memberitahumu lebih cepat. Bawa dia ke atas. Dia yang menyuruh kami memberimu obat. Dia menyuruh kami mengikatmu ke tempat tidurnya. Kami hanya melakukan pekerjaan kami. Tolong ampuni kami. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Keluar. Terima kasih Tuan Muda Shang. Tidak baik. Dia melarikan diri. Villa keluarga Xiao. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kau tidak akan memprovokasi mereka. Seharusnya aku yang meminta maaf. Aku sudah tahu sejak lama. Li Sentian menculikmu. Aku takut menyebabkan masalah saat itu. Jadi aku tidak berani memberitahumu. Tidak sampai aku mengubah identitasku. Dan melihat di Xiao Corporation, Li Sentian berakting di depanmu. Aku khawatir dan takut. Aku hanya bisa menjadikanmu sebagai sekretarisku. Dengan begitu aku bisa melindungimu setiap saat. Aku menyuruh Bing Yu membawa kembali kedua penculik itu. Dan berencana untuk mengungkap wajah aslinya di depan umum. Aku tidak menyangka akan selangkah terlambat. Kau baru saja mengatakan itu untuk melindungiku. Tentu saja. Aku harus melindungi orang-orangku sendiri. Siapa orangmu? Kau pengasuhku. Tuan muda, seseorang ingin bertemu denganmu. Dia adalah kakak Chen Liang Chen Chin Song, ketua Chen Group. Hampir semua industri abu-abu di Shaxi adalah miliknya. Dia di sini untuk membuat masalah. Tuan Shang, aku membawa adikku yang buta Chen Jing Song, tuan muda keluarga Chen. untuk meminta maaf padamu. Dalam semalam keluarga Chen kami, semua bisnis kami disegel. Kau memaksa kami ke jalan buntu. Kau melakukan ini. Tentu saja, jika mereka menyakitimu harus ada konsekuensinya. Hati-hati. Selain itu, kau melakukannya untukku. Berlutut. Maafkan saya Tuan Shang. Sayalah yang buta. Saya sampah. Saya binatang. Anda orang yang berjiwa besar. Mohon maafkan saya. Saya akan bersujud kepada Anda. Saya minta maaf kepada Anda Tuan. Jika Anda masih belum puas, saya sendiri yang akan melumpuhkannya. Baiklah, akan ada saatnya saya membutuhkan Anda di masa depan. Terima kasih Tuan Shang. Enak kan, bro? Anak. Kakak. Nanti kakak akan membuatmu merasa enak juga. Jangan terlalu tidak sabar, kakak. Kamu akan bersenang-senang nanti. Bagus. The film was translated and narrated by M Media. Apakah obatnya sudah bekerja? Obatnya sudah bekerja. Apapun yang kita tanyakan, dia akan menjawab dengan jujur. Xiao Corporation dan kontrak hutang Rongcheng. Apa yang sedang terjadi? Kontrak itu palsu. Aku menipu Xiao Jiangwo untuk menandatanganinya sebelum dia menghilang. Jetty, kamu yang melakukannya. Dan kemudian kamu membuatnya seolah-olah dia berutang 10 miliar, tidak bisa membayarnya. Dan melarikan diri begitu? Bukan aku. Bos Rongchen yang berada di belakang layar. Dia berjanji padaku bahwa jika Xiao Jiangwo menghilang, Xiao Group akan menjadi milikku. Siapa bos Rongcheng di belakang layar? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu nama belakangnya adalah Shang. Suatu kali ketika aku pergi menemuinya, sekretarisnya mengatakan itu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Kirim seseorang untuk menyelidiki keluarga Shang. Lihat siapa yang telah membeli properti di Shaxi. Ya. Tuan, kami telah menemukan sesuatu di sini. Xiao Jiangwo ketua menghilangnya Xiaos. Mungkin terkait dengan tuan muda kedua. Jangan beritahu Sing Sing dulu. Bagaimana kita menjelaskan masalah Xiao Jiangwu? Anda tangani sendiri. Juga, mengapa tuan muda kedua menyingkirkan Xiao Jiangwu? Kita harus terus menyelidiki. Jangan biarkan informasi apapun bocor. Dimengerti. Ruang pertemuan grup Xiao. Apa yang terjadi dengan grup Xiao dan Rongcheng? Kontrak utang. Kontrak itu palsu. Sebelum Xiao Jiangwo menghilang, aku menipunya untuk menandatangani kontrak ini. Mustahil.
Rekaman ini palsu. Putraku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Faktanya ada tepat di depan Anda. Kontrak utang 10 miliar adalah skema yang dibuat oleh Li Sengtian dan Rong Cheng terhadap ayahku. Apalagi yang bisa diperdebatkan? Aku tidak percaya ini. Di mana putraku? Anda pasti telah menculiknya dan memaksanya untuk mengatakan hal-hal itu. Putramu mungkin sedang menjahit sepatu sekarang. Kedua ibu dan anak ini hanyalah ular beludak tak tahu terima kasih. Buang wanita ini. Apa yang kalian lakukan? Aku istri ketua. Apa yang kalian lakukan? Jadi hilangnya ketua Xiao. Juga perbuatan Li Shenqian. Hilangnya ketua Xiao adalah karena dia mengetahui bahwa dia memiliki utang sebesar 10 miliar. Dia takut dan tidak tahan. Jadi dia memilih untuk melarikan diri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bagaimana mungkin? Ayahku bukan seseorang yang menghindar dari tanggung jawab. Dia tidak akan pernah melarikan diri. Xiaowan, tenanglah. Memiliki utang lebih dari 10 miliar. Siapapun akan takut. Sebelum kita mencurigai Li Shenqian, paling banter hanyalah seorang pian. Sekarang mengapa kita tidak menyebutnya? Siapa dalam Rong Cheng? Apakah The Bing Yu film was menyembunyikan sesuatu? translated Bing Yu, and narrated bagaimana by M situasi dengan Media. Rong Cheng? Rong Cheng hanyalah sebuah perusahaan cangkang. Orang-orang kita sudah berada di sana. Tidak ada siapapun di sana. Saat ini, aku telah mengirim lebih banyak orang. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Keluarga Xiang Long Cheng. Kakek. Sing Sing, persembahkan dupa untuk ayahmu. Katakan padanya kau sudah kembali. Kakek. Apa sebenarnya yang terjadi pada ayahku saat itu? Jangan bicarakan masa lalu lagi. Kakek. Bagaimana dengan ibuku? Dia juga sudah meninggal. Bing Yu. Sing Sing. Ini adalah 100 propertiku. Bersama dengan kunci brankas. Semuanya sekarang dialihkan atas namamu. Mulai hari ini dan seterusnya. Kamu akan bertanggung jawab atas keluarga Shang. Kakek. Bukankah ini terlalu cepat? Aku belum tahu cara mengelola. Tuan muda, jangan khawatir. Ini hanyalah sebagian kecil dari aset keluarga Xiang. Aku akan selalu membantumu. Ayah, ku dengar. Keponakanku yang telah lama hilang, telah ditemukan. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Sebagai pamannya, setidaknya harus. Ini putra kakakku, keponakan yang tidak bisa kami temukan, bahkan setelah dia kehilangan nyawanya. Bing Yu. Bawa tuan muda ke atas untuk mempersembahkan dupa. Tuan muda, Kamu. Ikut denganku. Urus kekacauanmu. Sendiri dengan Ronson. Jangan sampai Sing Sing tahu. Kamu yang berada di balik Ronson. Ayah, bagaimana ayah tahu? Aku tidak peduli mengapa kamu mengacaukan keluarga Xiao. Tetapi Sing Sing terlibat. Jika kamu berani melakukan sesuatu padanya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan tentang saudaramu. Jangan sampai Sing Sing tahu. Ayah, apakah Sing Sing tidak tahu apa-apa? Dulu, kamu merendahkan status adik iparku dan memaksa mereka untuk pergi. Itu sebabnya kakakku, dalam perjalanan untuk menemukan Sing Sing dan ibunya, mengalami kecelakaan mobil. Keluar. Ayah, Kamu tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di rumah tua lagi. Keluar. Tuan, kesehatan Anda penting. Kecelakaan itu hanyalah sebuah kecelakaan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kecelakaan mobil itu benar-benar kecelakaan? Belum jelas. Bing Yu. Pindah dengan Sing Sing. Baiklah, Aku ingin kamu mengikuti Sing Sing. 24/7. Aku tidak akan mengizinkan apapun terjadi pada Sing Sing lagi. mengerti. sudah kubilang, seorang pemula Growth Swarm belaka. Berani bertindak sembrono di Shashe. Jadi itu orang tua itu yang mendukungnya. Jika aku tahu sebelumnya bahwa dia adalah anak yatim piatu kakak tertua, aku tidak akan membiarkannya kembali ke Longcheng hidup-hidup. Bos, haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Jangan bertindak gegabah. Orang tua itu sudah tahu. Aku adalah pemilik Longcheng. Jika kita bergerak melawannya sekarang, orang tua itu pasti akan menelusurinya kembali dari Xiao Jiangwo dan menggali apa yang terjadi saat itu. Benar, apakah Xiao Jiangwo sudah ditemukan? Belum. Kau idiot. Seharusnya aku melumpuhkanmu saat kau membiarkannya kabur. Mobilisasi semua tenaga kerja dan segera temukan dia untukku. Juga, awasi putrinya. Ya, Villa Xiang Sing Sing. Sekretaris Bing. Kau bertingkah seperti. Kau mencoba merayuku. The film was translated and narrated by M. CL. Jika Anda memiliki kebutuhan lain,
Bingyu akan memenuhinya. Bagaimanapun, bisnis sebelum kesenangan. Kesenangan sebelum bisnis. Xiao, tidak bisa menangani ini? Sekretaris Bing. Ayo pergi. Jangan terlambat di hari pertama di perusahaan. Anak perusahaan keluarga Xiang. Xiao, ini adalah nama-nama dari semua eksekutif senior di perusahaan. Silakan dilihat. Zhang Yi, Zhang Jia, Zhang Tian. Apakah mereka semua dari keluarga Xiang? Ya. Beberapa tahun lalu karena kesehatan kakek yang buruk, semua eksekutif senior di perusahaan digantikan oleh orang-orang paman kedua. Paman kedua, secara terang-terangan mencuri dari kakek. Itulah mengapa kakek ingin Anda kembali ke Longcheng secepat mungkin dan mengambil alih keluarga Xiang. Xing Xing. Ini beberapa kontrak. Kamu baru datang, tidak familiar dengan banyak proyek, tapi jangan khawatir. Paman kedua sudah menilainya untukmu. Kamu hanya perlu menandatangani. Jangan ganggu wakil Jenderal Xiang. CEO saya akan meninjau dokumen-dokumen ini untuknya. Nona Bing selalu sangat pengertian. Xing Xing, kau juga harus berusaha. Jangan selalu biarkan kecantikan perusahaan kita terlalu banyak bekerja. Terima kasih atas perhatian Anda, Wakil Jenderal. Inilah yang seharusnya Bingyu lakukan. Andalah Wakil Jenderal yang telah melakukan terlalu banyak hal yang seharusnya tidak Anda lakukan. Hati-hati agar tidak terlalu memaksakan diri. Baiklah. Paman kedua mencoba meminggirkanku. Dengan kekuatannya saat ini di keluarga Xiang. Untuk menghadapinya. Dan mendapatkan pijakan di Longcheng. Aku butuh jaringan dan sumber dayaku sendiri. Teman lama keluarga Xiang, Ai Hong putra tunggal keluarga Ai, dan CEO Mei Group. Baru-baru ini, mengalami masalah dengan arus kas, berutang kepada kita 300 juta sewa. Hotelnya kebetulan ada di sana. Hadiah dari orang tua itu untukmu. Di antara properti-properti itu, 5.000 meter persegi. Dan itu di pusat kota. Itu pasti bernilai puluhan miliar. Karena perusahaan baik-baik saja sekarang. Ayo pergi. Ayo pergi menagih sewa. Dan bertemu dengan tuan muda ini. Baiklah. Tuan muda Ai. Ini adalah CEO kami, Tuan Xiang. Ayo putra tunggal Ai. Aku tidak menyangka Tuan Xiang begitu muda. Mari, Tuan muda Xiang silakan duduk. Maaf Tuan muda Ai. Aku telah mengganggu kesenanganmu. Kami di sini hari ini untuk membicarakan tentang sawah. Kami akan pergi setelah selesai. Tentang sewa ini. Sebenarnya, aku Tidak ingin menyewa lagi kan? Tidak apa-apa. Masih ada 1 bulan. Sampai masa sewa berakhir. Aku akan segera memasang informasi penyewaan. Kau bisa pindah. Dalam 1 bulan. Aku sedang mengalami masalah dengan arus kas. Aku sudah menjelaskan situasinya kepada Nona Bing. Tolong bantu aku. Beri aku beberapa hari. Setelah ini selesai, aku pasti akan membayarmu kembali. Aku hanya mengikuti kontrak. Bagaimanapun juga ini melibatkan 300 juta sawah. Ini pertemuan pertama kita Tuan Muda Ai. Bantuan ini. Aku tidak ingin melakukannya. Kamu, keluarga Ai dan Xiang memiliki persahabatan yang sudah lama terjalin. Tuan muda Xiang tidak akan mengganggu para tetua keluarga Xiang dan Ai hanya untuk 300 juta sewa. Bagaimana kalau begini? Aku kebetulan suka bermain kartu. Kenapa kita tidak berjudi? Mari kita gunakan 300 juta ini sebagai taruhan. Mari kita lihat Tuan Muda Ai, jika kau bisa memenangkan kembali 300 juta ini. Baiklah. $20 juta. Aku ikut. Tuan muda Xiang, kau ikut tanpa melihat kartumu. Jangan bilang kau tidak tahu cara bermain. Jangan salahkan aku jika kau kalah. Trik apa yang sedang dia mainkan? $40 juta. Sekarang kau seharusnya takut. Aku ikut. Dia memiliki stride 9 ki. Itu bukan tandingan Free of Kenku. Silakan. Empat raja. Surga ada di pihakku. 80 juta. Tuan Muda Ai, bagaimana kalau begini? Mari kita naikkan taruhannya.
Aku akan menambahkan sewa 1 tahun lagi, 300 juta. Kartu apa yang dia punya? Mungkinkah itu strike force? Jika aku kalah taruhan ini, aku akan memiliki hutang 200 juta lagi. Mengurangi kerugianku sekarang hanya akan menghabiskan 80 juta. Aku menyerah. Apa? Tuan muda Xiang, kau punya nyali. Kau menang dengan kartu yang buruk. Kau mengalahkanku. Aku mengagumimu. Kau terlalu baik Tuan Muda Ai. Sebenarnya aku menang dengan tidak adil. Karena kau memiliki 300 juta. Utang menumpuk. Aku memanfaatkan itu. Untuk berjudi denganmu. Layak untuk keluarga Xiang? Jangan khawatir. Uang yang aku hutangi padamu, aku akan menemukan cara untuk membayarnya kembali. Tidak perlu. Aku datang ke sini hari ini. Hanya untuk berteman dengan Tuan Muda Ai. Sebagai hadiah pertemuan. Aku akan membebaskan sewa 300 juta itu. Tuan muda Xiang, ini sangat memalukan. Tuan Muda Xiang, Tuan Muda Ai. Hari ini kedua gadis ini akan menemani kalian berdua minum saat kau bahagia. Gadis-gadis di sini adalah yang paling terkenal di Longqiang. Bersenang-senanglah hari ini. Aku akan membayar tagihannya. Ayo, kemarilah. Dan temani Tuan Muda Xiang. Apakah kalian berdua Tuan Muda menikmati diri sendiri? Aku akan keluar dulu. Suster Wah, kudengar ada 2 orang penting datang hari ini. Kenapa kau tidak membiarkanku mencoba? Aku kan selebriti internet terkenal. Simpan saja rencana kecilmu itu. Kau baru di sini beberapa hari dan kau sudah mencoba untuk menaiki tangga sosial. Kau tidak bisa membuat marah tamu di dalam. Kembali ke bawah dan layani tamumu. Kau kalah lagi. Minum. Masih minum? Minumlah. Tidak. Minum. Bisa atau tidak? Aku tidak bisa lagi. Ayo. Lanjutkan. The film was translated and narrated by M Media. Xing Xing. Xing Xing. Xiao Wang. Xing Xing, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau ada di sini? Bukankah karena kau memecatku dari perusahaan dan mengumumkannya ke publik? Sekarang aku bahkan tidak bisa melakukan siaran langsung. Jadi aku hanya bisa menjual alkohol di Longqiang. Kedengarannya bagus. Bukankah itu hanya karena setelah dicampakkan oleh kakak Wang, kau datang ke Longqiang untuk menjadi seorang wanita penghibur? Xing Xing. Aku benar-benar ditipu oleh kata-kata manis kakak Wang. Sekarang aku sadar. Hanya kau yang ada di hatiku. Aku belum melakukan apapun di sini, kecuali menjual alkohol. Dasar jalan murahan. Apa hubungannya denganku? Keluar. Xing Xing. Kau mengejarku begitu lama. Aku tidak percaya. Kau tidak punya perasaan apapun padaku sekarang. Sentuh aku. Kaulah satu-satunya di hatiku sekarang. Satu-satunya di hatimu adalah uangku. Kau membuatku jijik. Pergi dari sini. Apa-apaan ini? Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menemukan seseorang yang lebih kaya. Begitu tenang setelah diculik. Kau memang ketua Xiao. Anak itu tidak tahu kan? Jangan khawatir. Setelah menemukan ketua Xiao, memiliki kontak dengan Nona Xiao, aku segera memberitahu hanya padamu. Kau adalah kepala keluarga Shan di Longqiang. Tuan Shan. Maaf ketua Xiao. Karena mengundangmu ke sini dengan cara ini. Apa yang kau inginkan? Ketua Xiao Group yang terhormat. Seperti buronan. Bersembunyi di mana-mana. Kau pikir
Ini pasti kesalahan anakku yang tidak berguna, putra kedua. Alasan aku mengundangmu ke sini adalah untuk mencari tahu kenapa dia mencoba membunuhmu. Tanya putramu. Sejauh yang aku tahu, sebelum kau menjadi kaya, kau adalah seorang supir untuk putra keduaku. Untuk sementara waktu, kau pasti tahu sesuatu. Itu sebabnya dia membongkarmu. Aku tidak tahu apa-apa. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Jika kepala keluarga Shang tahu kebenaran tentang apa yang terjadi dulu, The film Was was direct di tangan translated Xiaowan and akan menjadi narrated tidak by berarti. M-Media. Setelah kebenaran terungkap, Xiaowan dan Shang Xingxing tidak bisa bersama. Tanpa perlindungan keluarga Shang, Shang Li pasti akan menyakiti Xiaowan. Demi Xiaowan, aku lebih baik mati daripada mengungkapkan kebenaran. Tidak bagus. Dia pasti sudah bertekad untuk mati. Itu sebabnya dia menyembunyikan racun di mulutnya. Anak perusahaan keluarga Xiang. Sing Sing. Ayahku hilang lagi. Apa kau melihat ayahmu? Sebenarnya dia menemukanku 2 hari yang lalu. Tapi dia menyuruhku untuk tidak memberitahu siapapun. Jadi orang di hotel hari itu adalah ayahmu. Kami sepakat untuk saling menghubungi setiap hari. Tapi aku sudah menunggu sepanjang hari ini. Dan dia belum menghubungiku. Jangan khawatir dulu. Apa dia memberitahumu? Kenapa dia tidak ingin menunjukkan wajahnya? Tidak. Ketua Xiao bersembunyi dan takut untuk kembali. Pasti ada seseorang yang mencarinya. Sangat mungkin bahwa dia ditemukan dan diculik. Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya sekarang juga. Kau kembali ke sesi. Kalau ada kabar, aku akan segera memberitahumu. Xiao Wan bertemu dengan Xiao Jiangwu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Xiao. Aku sudah menyuruh orang untuk mengikuti Nona Xiao. Dan belum melihat ada orang mencurigakan mendekatinya. Dengan kemampuan sekretaris Bing, tidak mungkin kau tidak menyadarinya. Jadi kau yang pertama untuk memberitahu kakek. Xiao. Kau sepertinya sangat percaya padaku. Hilangnya Xiao Jiangwu ada hubungannya dengan kakek kan? Dan masalah Xiao sebelumnya menyalahkan semuanya pada Li Xiantian. Juga perbuatan kakek di balik layar. Xiao, kau harus percaya bahwa apapun yang kakek lakukan, itu untuk kebaikanmu sendiri. Kau ingin aku menjadi sepertimu. Hidup sesuai dengan rencananya. Dan bahkan tidak memiliki kendali atas kehidupan cintamu sendiri, benarkah? Ini untuk kebaikanku sendiri? Kamar pribadi KTV. Tiba-tiba apa yang kau inginkan? Aku akan langsung ke intinya. Keluarga Imu dan keluarga Sang kami sudah dekat selama beberapa generasi. Kau pasti tahu beberapa hal tentang keluarga Sang kami. Apakah keluarga Sang memiliki hubungan dengan keluarga Xiao di Sasi? Keluarga Xiao? Grup Xiao itu yang ketuanya melarikan diri? Aku tidak tahu tentang itu. Karena setelah kejadian itu dulu, keluarga kami tidak diizinkan untuk membicarakan apapun yang berhubungan dengan keluarga Shang. Kejadian apa? Aku tidak seharusnya membicarakannya. Kupikir aku sangat beruntung. Aku menjadi kaya dalam semalam. Aku menjadi kaya dalam semalam. Ternyata kesulitan The film selama was 20 tahun translated terakhir. and narrated by M-Media. Semua disebabkan oleh kakek. Dahulu kala, kakak mengatur pernikahan untuk keluarga. Mengatur pernikahan untuk ayahmu. Tetapi ayahmu pada waktu itu, diam-diam bersama ibumu. Lalu kau hadir. Jadi setelah kakekmu tahu, dia mencoba memaksa ibumu untuk pergi. Ayahmu demi menemukan kalian berdua. Mengalami kecelakaan mobil di jalan. Jadi, pada akhirnya, kakekmu lah yang secara tidak langsung menyebabkan kematian ayahmu. Lalu, mengapa paman keduamu sangat menentang kakekmu?
Itu karena mereka memiliki hubungan yang sangat baik sejak kecil. Dia membencinya karena menyebabkan kematian kakak laki-lakinya. Dahulu kala demi pernikahan aliansi keluarga, kau memaksa ayahku. Sekarang kau ingin merencanakan hidupku. Aku akhirnya mengerti. Mengapa dia mengatakan pewaris keluarga Xiang tidak boleh dirusak oleh seorang wanita. Ternyata kau tidak pernah berpikir ini adalah kesalahannya. Malah dia berpikir ibuku merusak ayahku. Betapa konyolnya pewaris keluarga Xiang ini. Aku tidak akan menjadi itu. Keponakan, itu jatuh ke tanganku. Kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Aku harus mengulur waktu agar Bing Yu dan yang lainnya bisa menemukanku. Paman kedua, bukankah itu hanya posisi pewaris? Kita akan kembali dan membahasnya dengan kakek. Jangan menggunakan kekerasan. Itu akan menyakiti hubungan kita. Anggota keluarga Xiang kita. Siapa di antara kita yang tidak menumpahkan darah kerabat mereka sendiri? Paman kedua, kudengar paman dan ayahku memiliki hubungan yang sangat baik. Bunuh aku. Apakah kau merasa bersalah padanya? Benar? Jika bukan, karena orang tua itu dulu sangat menghargainya. Aku benar-benar akan memperlakukannya sebagai saudaraku. Sayang sekali orang tua itu terlalu mutlak. Tidak memberikan ruang untuk bermanuver, meremehkanku. Siapapun yang menghalangi jalanku harus mati. Kau menghancurkan ayahku. Kau. Ingin tahu jawabannya? Pergi tanyakan pada ayahmu. Bos, orang-orang tua itu ada di sini. Dalam situasi ini, paman kedua, jika kau menyentuhku, kau juga tidak akan selamat. Aku benar-benar ingin berjudi membunuhmu. Dan aku akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Apakah orang tua itu masih akan menyentuhku? Kita akan mencari kesempatan lain-lain waktu. Mundur. Apakah kau baik-baik saja? Kejar! Villa Xiang Xingxi. Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dulu sekali, ayahmu berhasil mengelola semua hotel di bawah grup Shan. Entah bagaimana, dia terlibat dengan seorang pelayan hotel. Dia adalah ibumu. Mereka bahkan diam-diam melahirkanmu. Ketika aku tahu tentang ini, kamu sudah berumur 1 tahun. Sebagai pewaris keluarga Shan, bagaimana bisa aku membiarkan dia bersama seorang pelayan? Jadi, aku mengatur sebuah pernikahan bergengsi untuk ayahmu. Aku juga memberi ibumu sejumlah besar uang. Dan kamu sebagai seorang Shan, tentu saja harus tinggal bersama keluarga Shan. Tapi tanpa diduga, ibumu malah membawamu dan melarikan diri secara diam-diam. Jadi ayahku benar-benar sedang dalam perjalanan untuk menemukan kami ketika kecelakaan mobil itu The terjadi. film was Ketika aku tiba, translated and narrated by hanya orang tuamu Media. yang tersisa di dalam mobil. Dan kamu tidak ditemukan dimanapun. Jadi, selama bertahun-tahun ini, aku menyalahkan diri sendiri. Dan tidak menyerah mencarimu. Mengesampingkan segalanya. Aku pikir kematian orang tuaku bukanlah sekadar kecelakaan mobil biasa. Jika bukan, karena orang tua itu sangat menghargainya saat itu. Aku benar-benar akan menganggapnya sebagai saudaraku. Sayang sekali orang tua itu sangat kejam. Tidak menunjukkan belas kasihan. Dia meremehkanku. Siapapun yang menghalangi jalanku harus mati. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku selalu curiga bahwa kematian ayahmu tidak sesederhana itu. Tapi, mengenai hubunganku dengan putra kedua, aku belum menemukan bukti apapun. Apapun yang dia lakukan, dia akhirnya akan terpeleset. Keluarga Xiang Longcheng. Orang tua. Xiao baru saja bertanya tentang keberadaan Xiao Jiangwo lagi. Karena kamu sudah terbuka dengan Xiao, haruskah kita memberitahunya tentang bunuh diri Xiao Jiangwo? Xing masih menyimpan dendam padaku karena ibunya. Jika aku memberitahunya tentang Xiao Jiangwu sekarang, aku khawatir dia akan berpikir aku membunuh Xiao Jiangwu.
untuk mengancamnya agar meninggalkan Xiaowan. Di perjamuan ulang tahun, pewaris keluarga, Shen Bilomseng belum diumumkan. Kita harus berhati-hati. Putra kedua pasti tidak akan melepaskannya. Kirim lebih banyak orang dan lakukan segala kemungkinan untuk melindungi Xing Xing. Orang tua, bagaimana denganmu? Jangan khawatir, aku bukan targetnya. Tidak apa-apa. Sulun, keluarga yang mencarimu di mana-mana. Kamu masih akan pergi ke perjamuan ulang tahun? Bukankah itu sama saja dengan menjebak diri sendiri? Apa aku hanya harus menonton keluarga yang lonceng diserahkan kepada seorang pun? Tidak peduli apapun, aku harus pergi besok. Jadi bagaimana kita akan merencanakan semuanya untuk besok? Orang tua itu pasti akan waspada. Akan ada terlalu banyak orang. Benar, aku memintamu untuk mencari tahu tentang kesehatan orang tua itu terakhir kali. Apa yang mereka katakan? Dokter mengatakan orang tua itu memiliki penyakit jantung dan tidak boleh terkena stres berat. Jika tidak itu bisa dengan mudah kambuh. Ayah, ini salahmu. Apakah semua anggota keluarga yang ada di sini? Beberapa tetua keluarga cabang sedang dalam perjalanan. Bagus. Ada banyak orang di sini hari ini. Nanti, kamu bawa Xing Xing keluar untuk berbal. Aku akan ke sana sebentar lagi. Baiklah. Beraninya kau datang ke sini sendirian? Umumkan ahli waris keluarga Shang? Bagaimana mungkin aku absen? Jika Anda di sini untuk memberi selamat kepada Xing Xing, aku tidak akan mengatakan apapun. Jika Anda di sini untuk membuat masalah, jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan ayah anak kita. Jangan terburu-buru. Jika aku di depan semua orang, beritahu mereka dulu untuk menghidupkan kembali keluarga Shang. Anda memaksa kakak ke dalam pernikahan politik. The film was Dan untuk menyelamatkan muka Anda translated and sendiri. narrated by M. Di permukaan, Anda membiarkan Xing Xing dan ibunya pergi. Pada kenyataannya, setelah Xing Xing dan ibunya pergi, Anda mengirim pembunuh untuk memburu mereka. Singkirkan akarnya. Aku ingin tahu apakah cucu kesayanganmu, jika dia tahu yang sebenarnya. Bagaimana dia akan bereaksi padamu? Apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Kau seharusnya sudah tahu sejak lama. Ahli waris keluarga Shang? Harus aku. Ternyata itu kau. Siapa yang membunuh kakakmu? Apa yang dikatakan Xiao Jiangwu itu benar? Kau benar-benar menemukan Xiao Jiangwu. Benar. Itu aku. Binatang. Ternyata itu kau. Siapa yang membunuh kakakmu? Ayah. Bukankah ini semua berkat bimbinganmu yang luar biasa? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sepanjang sejarah mereka yang mencapai hal-hal besar, bahkan kerabat terdekat mereka, bisa dibunuh. Ahli waris keluarga Shang. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberikannya padamu. Jangan terlalu bersemangat. Ini sangat buruk untuk jantungmu. Jika Anda benar-benar ingin tahu yang sebenarnya, hari ini putramu akan memberitahumu secara pribadi. Ketika Anda mengirim pembunuh untuk mengejar Xing Xing dan ibunya. Sayangnya, aku tidak sengaja mendengarnya. Aku dengan cepat memberitahu kakak. Kakak menjadi pria seperti dirinya, pergi mencari mereka. Semalaman. Kakak sebenarnya mengalahkan pembunuhmu dan menemukan mereka. Menyaksikan keluarga mereka. Gambar bahagia. Bagaimana aku bisa tega membiarkan mereka hidup? Jadi aku juga mengirim pembunuh untuk mengikuti mereka. Mengapa? Aku juga ingin tahu mengapa. Mengapa aku lebih baik dari kakakku? Mengapa kau selalu menyukai dia sejak kita masih muda? Mengapa? Tidak bisakah aku mewarisi kekayaan keluarga Syam? Satu-satunya penyesalanku sekarang adalah aku tidak memeriksa dengan cermat saat itu. Membiarkan anak ini hidup sampai sekarang. Keluar. Ayah, jika Anda terus seperti ini, Anda mungkin benar-benar mati karena marah. Baiklah, keluar. Permisi, saya perlu mengangkat telepon ini. Apa? Tuan terkena serangan jantung dan sekarang tidak sadarkan diri.
Semuanya, Tuan ada urusan yang harus dihadiri hari ini. Perjamuan ulang tahun dibatalkan. Tetapi Tuan masih menginstruksikan. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua, ahli waris keluarga Xiang. Yaitu ini, putra kandung Xiang Daxiao. Juga cucu tertua dari keluarga Xiang, Yang Xingxing. Mulai sekarang, dia adalah juru bicara keluarga Xiang Longcheng kita. Keluarga Xiang tidak bisa diserahkan kepada orang luar. Anak ini sama sekali bukan anggota keluarga Xiang. Paman kedua, Anda tidak bisa bicara omong kosong. Identitas presiden secara pribadi dikonfirmasi oleh Tuan Tua. Anda dan anak ini berkolusi memalsukan DNA untuk menipu ayahku. The film was translated Semuanya and lihatlah. narrated by M Media. Ini yang kudapat dari pusat identifikasi. Laporan identifikasi DNA. Asli atau palsu, panggil Tuan Tua keluar untuk memverifikasinya. Dan bukankah kita akan tahu? Di mana Tuan Tua? Semuanya harap tenang. Tuan Tua baru saja mengalami serangan jantung mendadak dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Tuan Tua tidak bisa keluar untuk bersaksi sekarang. Lalu siapa yang kita percaya sekarang? Di saat seperti ini, keluarga Xiang tidak bisa jatuh ke tangan orang luar. Kalian semua tahu bahwa selama bertahun-tahun, Tuan Tua selalu ingin menemukan cucunya yang telah lama hilang. Ketika orang menjadi tua, mata mereka menjadi redup. Dia melihat Leontin Giok Panlon pada anak ini dan segera mengenalinya sebagai cucunya. Paman kedua, Anda tidak bisa bicara omong kosong. Anda harus punya bukti. Saya adalah buktinya. Yang Xingxing. Dia adalah seorang pembohong penuh kebohongan. Ketika dia berada di Shashi, dia adalah seorang pengantar barang yang bangkrut. Leontin Giok ini dicuri dari seorang tunawisma. Aku bahkan bertanya padanya, apakah dia sudah gila karena miskin? Bagaimana mungkin dia bahkan merampok seorang tunawisma? Dia bahkan membual kepadaku dengan mengatakan, dia mendapat kakek kaya secara gratis. Kau bicara omong kosong. Sekarang hidup dan mati Tuan Tua tidak pasti. Dan tiba-tiba ini terjadi. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan kepemimpinan keluarga Xiang. Benar sekali. Mari kita tunggu sampai Tuan Tua bangun. Sebuah keluarga tidak bisa tanpa pemimpin selama sehari. Kontribusi paman kedua sudah jelas bagi semua orang. Saya setuju untuk membiarkan paman kedua mengambil alih. Saya setuju. Saya setuju. Shanli pasti akan memenuhi harapan semua orang. Bagaimana kondisi kakek sekarang? Kudengar sekarang, Tuan Tua dikelilingi oleh orang-orang paman kedua. Mari kita pergi ke rumah sakit. Kemana Tuan Muda Zhang pergi dengan terburu-buru seperti itu? Tuan Muda Zhang, Anda tidak akan melarikan diri seperti anjing liar. Inilah kehidupan menjadi seorang Tuan Muda. Belum lama ini, sejak hari-hari baik Tuan Muda, dan dia kembali menjadi pecundang. Perasaan ini sangat tidak nyaman bukan? Enyahlah. Kudengar kau gagal menjadi simpanan sebelumnya. Gagal menjadi gadis bar juga. Sekarang kau akhirnya terpikat dengan Tuan kedua. Bagaimana rasanya ditunggangi oleh ribuan pria? Lumayan ya? The film was translated and narrated by M Kamu. Media. Bos, Xiang Xingxin dan sekretarisnya telah pergi. Haruskah kita mengikuti mereka? Tuan Tua sedang koma. Orang-orang tua itu masih curiga padaku. Aku hanya bisa sementara mengelola keluarga Xiang sekarang. Membunuh Xiang Xingxin sekarang hanya akan membangkitkan kecurigaan mereka. Kehilangan perlindungan dari keluarga Xiang akan membuat mereka berdua tidak bisa membuat gelombang apapun. Hal terpenting sekarang adalah Tuan Tua. Ya. Aku sudah bertanya, Tuan Tua tidak ada di rumah sakit sekarang. Dia dipindahkan ke rumah tua oleh Tuan kedua. Paman kedua memindahkan kakek dari rumah sakit. Pasti untuk memudahkan pengawasan. Tapi itu juga bagus. Itu berarti kakek tidak lagi dalam bahaya maut. Tapi bagaimana Tuan Tua tiba-tiba menjadi sakit kritis? Sesuatu terjadi di saat genting ini. Pasti ada hubungannya dengan paman kedua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa dukungan kekuatan keluarga Xiang, akan lebih sulit untuk menjatuhkan Tuan kedua di masa depan.
Karena kita tidak bisa tinggal di Longcheng, maka kita akan kembali ke sesi. Aku sudah memberitahu Xiaowan sebelumnya, memintanya untuk membantu kita, mencari tempat persembunyian, dan membuat rencana untuk masa depan. Kita. Tentu saja itu, kita. Bagaimana bisa aku tega, meninggalkanmu seorang wanita cantik, di Longcheng. Di saat seperti ini, kau masih bercanda denganku. Ayo pergi. Villa pinggiran kota. Kenapa kau membawanya kembali juga? Paman kedua menjebak. Bingyu dan aku bersama-sama membuat identitas. Dia pasti sedang mencari kita sekarang. Keberadaan kita, meninggalkannya sendirian di Longcheng, terlalu tidak aman. Kupikir kau hanya tidak tega untuk berpisah dari sekretarismu yang seksi. Tentu saja tidak. Aku rindu untuk kembali ke sisimu setiap hari. Aku rindu untuk kembali bersamamu. Orang-orang sedang memperhatikan. Ngomong-ngomong, Sing Sing, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Kenapa kau tidak tinggal di Shashi bersamaku? Aku akan menjagamu. Jika aku ingin bersamamu, aku harus menunggu sampai semuanya berakhir. Aku Xiang Xingxing, tidak akan pernah mengakui kekalahan seperti ini. Kalian pergi dan istirahat. Kamar sudah siap untuk kalian. Sekretaris Bing. Kamar di sebelah kiri dalam. Sudah siap. Terima kasih, Nona Xiao. Bagaimana denganku? Kamarku sudah siap untukmu. Gadis baik, kau memang pengasuh pribadiku. Pergi mandi. Kenapa kau memakai ini juga? Tidak suka lagi. Kalau begitu aku akan pergi ganti. Tentu saja tidak. Aku seorang gelandangan sekarang. Aku juga tidak akan punya uang nanti untuk menyewamu sebagai pengasuhku. Aku memakai pakaian ini hanya untuk memberitahumu. Entah kau kaya atau tidak. Entah kau tuan muda Zhang atau Xiang Xingxing. Aku bersedia The film was untuk selalu menjadi pengasuh translated eksklusif and Emo. narrated by M Media. Ada apa? Ada kecoa. Sekretaris Bing, rumah ini sudah lama kosong. Wajar jika ada kekot. Jangan membuat keributan seperti itu. Aku tidak menyangka, sekretaris Bing kita yang biasanya dingin, ternyata takut pada kecoak. Maaf, mengganggu kalian. Sekretaris Bing, apakah kau perlu aku untuk memeriksa kamarmu lagi? Xiang Xingxing, Datang. Ada apa? Pengiriman makanan. Villa keluarga Chen Jinson. Siapa ini? Jadi ini tuan muda tertuum dari keluarga Xiang? Aku akan kembali ke Longcheng untuk merebut kembali keluarga Xiang. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin memastikan anjingku masih di sini. Kau ingin aku melakukan sesuatu untukmu? Kalau begitu sebaiknya kau mampu. Dua pilihan. Jika kau percaya padaku, bantu aku. Nanti keluarga Xiang, sumber daya di sesi, adalah milikmu untuk digunakan. Jika kau tidak membantu, ketika aku kembali ke keluarga Xiang, yang pertama dieliminasi adalah keluarga Chenmu. Orang ini sangat percaya diri. Orang tua dari keluarga Xiang telah menonjol begitu lama. Ini tidak seperti rumor. Ditipu oleh sekretaris Yang. Berkolusi dengan seorang pun kecil. Sepertinya ini adalah perjuangan keluarga internal. Jika aku membantunya, begitu dia merebut kembali posisi pewaris keluarga Xiang, aku akan naik ke puncak. Tuan muda Xiang, silakan. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Karena aku sudah memilih untuk mempercayai Tuan muda Xiang, jika kau punya permintaan, jangan ragu untuk bertanya. Aku ingin tahu tentang paman keduaku. Pengaruh seperti apa yang dia miliki di sesi di tahun-tahun awal? Apa yang dia lakukan? Hubungan Tuan muda Zhang dan Nona Xiao. Menyelidiki paman kedua, bukankah itu akan lebih mudah? Apa maksudmu? Apakah Tuan muda Xiang tidak tahu tentang ayah Nona Xiao? Hubungan dengan paman kedua? Kau mengatakan mereka sudah saling kenal sejak lama? Xiao Jiangwo dulu adalah orang kepercayaan paman kedua. Dia bekerja untuk paman kedua, tapi kemudian dia menghasilkan banyak uang di suatu tempat dan kembali untuk mendirikan korporasi Xiao. Villa pinggiran kota. Apakah Xiao Jiangwo mengenal paman kedua? Anda sudah tahu ini? Jadi kakek tidak mengizinkanmu memberitahuku. sebelumnya aku menemukan bahwa orang di balik Rongcheng adalah paman kedua. Mengikuti petunjuk itu, aku menemukan bahwa Xiao Jiangwu dulunya adalah bawahan paman kedua. Lalu, aku memberitahu kakek tentang ini. Tetapi kamu masih di Shashi saat itu.
tidak familiar dengan situasi keluarga Xiang. Jeti, kakek tidak mengizinkanku memberitahumu tentang ini. Apakah kamu menemukan sesuatu? Mengapa paman kedua mendirikan grup Xiao? Tidak. Tapi Tuan menduga. Paman kedua berkolusi dengan Li Xingtian untuk menjebak keluarga Xiao. Ini jelas tidak sesederhana uang. Utang 10 miliar. Hanyalah kedok. Dia hanya ingin membuat semua orang percaya hilangnya Xiao Jiangwu adalah karena dia melarikan diri karena hutang. Xiao Jiangwu, apa pengaruh yang dia miliki pada paman kedua? Yang membuat paman kedua The menggunakan film was segala cara translated untuk and menyingkirkannya. narrated by M Media. Sepertinya menemukan Xiao Jiangwu adalah kunci untuk menghadapi paman kedua. Ya. Xiao Jiangwu muncul dari hotel terakhir kali. Dan menghilang lagi. Apakah kamu tahu keberadaannya? Bunuh diri Xiao Jiangwu tidak bisa diceritakan kepada Ewa. Jika ada keretakan di antara mereka itu akan menjadi bencana. Tuan muda, aku tidak tahu. Apa kamu yakin? Apakah kamu membantu sekretaris Bing menangkap pecuak lagi? Tuan muda, jika kamu melakukan ini, Nona Xiao mungkin salah paham. Paman keduamu bertanggung jawab atas hilangnya ayahku. Kami menduga. Ayahmu pasti punya sesuatu tentang paman keduaku. Pengaruh. Kamu harus menjaga ini dengan aman. Apa ini? Ayahku memberikan ini kepadaku. Dan berkata, ini akan berguna pada saat kritis. Bagaimana perkembangannya? Bos, aku mengikuti Tuan Muda Sulung. Begitu mereka naik gunung, aku akan menemukan kesempatan untuk bergerak. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan jejak. Itu suara ayah. Bagaimana caramu mengemudi? Maafkan saya, aku mengikuti terlalu dekat. Aku tidak bisa berhenti. Ini semua salahku. Keluar dan lihat seberapa parah itu. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Itu ayahku. Ayahku membunuh mereka. Apa kamu yakin dia sudah mati? Saudara Li, jangan khawatir. Aku sudah memeriksa berulang kali. Tidak ada denyut nadi sama sekali. Kemudian, aku sengaja membuatnya tampak seperti kegagalan rem. Melempar mobil mereka ke bawah gunung. Semua orang hanya akan berpikir, itu adalah kecelakaan. Xiao Jiangwu, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Aku akan memberimu cukup uang untuk pensiun. Pergi malam ini. Jangan pernah kembali. Awa, ada sesuatu yang menurutku harus kuberitahukan padamu. Sebenarnya, kami memang menangkap Xiao Jiangwu. Tapi, selama interogasi kami, dia bunuh diri. Anda memberitahu saya ini sekarang. Karena Anda pikir, saya harus senang. Tentang kematian pembunuh ayahku. Aku tidak mengerti, mengapa Xiao Jiangwu bunuh diri. Aku tahu sekarang. Dia melakukannya untuk melindungi Xiao Wan. Kemudian dia meninggalkan bukti kepada Xiao Wan. Itu untuk menciptakan kesempatan untuk membantumu. Kamu membelanya. Saya pikir, meskipun Xiao Jiangwu melakukan kesalahan padamu, ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Wan. Benar. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Wan. Sekarang yang tersisa hanyalah Xiao Wan. Aku harus melindunginya. Aku tidak menyangka setelah semua penyelidikan ini, ternyata itu adalah ayahku yang membunuh orang tua Xiang Xingxing. Dia pasti membenciku sekarang. Ada dendam darah di antara kami. Tidak ada kesempatan lagi bagi kami. Dedung Bintang. Proyek ini bagus. Telah berlipat ganda. Aset di tangan kita. Kemampuan kakak kedua jelas bagi semua orang. Menghasilkan uang tetapi tidak lupa untuk membawa kami orang-orang tua ini. Serahkan saja keluarga Sang kepada Lo Aeon. Apakah orang tua itu bisa bangun? Masih belum pasti. Paman terlalu memuji saya. Apa kau yakin? Kau menginginkan binatang yang melakukan pembunuhan saudara dan ayah untuk memimpin keluarga San? Apa kau yakin kakakku sudah mati? Aku sudah memeriksa berulang kali.
Tidak ada denyut nadi sama sekali. Kemudian aku sengaja menyamarkannya sebagai kegagalan rem dan melemparkan mobil mereka ke bawah gunung. Semua orang hanya akan berpikir itu adalah kecelakaan. Xiao Jiangwu, kau melakukannya dengan baik. Aku akan memberimu cukup uang untuk pensiun. Pergi malam ini dan jangan pernah kembali. Rekaman ini palsu. Bagaimana kau bisa mempercayainya? Hanya berdasarkan satu rekaman. Apa yang bisa dibuktikan? Bagaimana jika itu disintesis? Benar. Ini terdengar seperti hasil sintesis. Selain itu, bahkan jika aku melakukannya, siapa yang bisa membuktikannya? Aku bisa membuktikannya. Kakek. Ayah. Apa? Apa kau tidak mengenaliku? Itu Tuan Muda Ai. Apa yang kau lakukan di sini? Jangan dibahas. Aku mengalami sedikit kecelakaan saat balapan. Kakakku mendengar bahwa kakek Xiang sakit. Jadi dia mengirimku untuk mewakili keluarga Ai dan berkunjung. Apa? Apakah ada masalah? Tentu saja tidak Tuan Muda Ai. Tapi pria di belakangmu ini, aku sudah seperti ini. Apa kau mengharapkanku untuk melompat sendiri? Ya silakan masuk. Tuan Tua Xiang belum bangun, jadi aku tidak akan mengganggunya. Aku akan berkunjung lagi lain waktu. Kau binatang. Semuanya. Dia sendiri yang memberitahuku bahwa dia secara pribadi membunuh saudaranya sendiri. Ya, aku mengatakannya. Tapi seberapa lebih baik dirimu? Dan apa kau pikir? Kau dan ibumu hanya dipaksa untuk pergi? Kakek. Apa maksudnya? Dulu, untuk melindungi bisnis keluarga Xiang, dia memaksa kakak laki-lakiku untuk menikah paksa. Dan keberadaan kau dan ibumu adalah noda terbesar bagi keluarga Xiang. Kakakmu tersayang itulah yang mengirim pembunuh untuk memburu kau dan ibumu. Apa kau pikir? Dia membawamu kembali kau bajingan. Apa dia benar-benar mencintaimu? Dia hanya membutuhkan pewaris yang patuh untuk mewarisi bisnis keluarga Xiang. Kakek. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Ya. Itulah yang sebenarnya aku pikirkan. Sing Sing. Ketika aku melihatmu, aku melihat potensimu. Aku tahu jauh di lubuk hati keluarga Xiang benar-benar membutuhkanmu. Demi pertumbuhan keluarga ini, aku mengorbankan putra sulungku yang paling kuhargai. Aku membunuhnya. Selama bertahun-tahun setiap saat, aku menyesal. Aku. Semuanya. Ini adalah kesalahanku. Aku akan menanggungnya sendiri. The Mulai film hari was ini, translated and aku akan narrated melepaskan by semua M. posisiku di Media. keluarga Xiang. San Xingxing. Dia akan menjadi pemimpin baru keluarga Xiang. Longcang kita. Villa keluarga Xiao. Aku turut berduka atas kematian ayahmu. Aku sangat menyesal. Chen Jinsong tahu. Tahun itu, orang yang membawa dia ke panti asuhan adalah ayahmu, Xiao Jiangwu. Entah itu karena hati nuraninya atau permohonan orang tuaku. Dia melepaskanku. Itulah kenapa dendam masa lalu. Mari kita lupakan saja yang sudah berlalu. Aku minta maaf. Aku hanya tidak tahu bagaimana untuk menghadapimu. Di dalam kotak itu, ada juga surat yang ayahku tinggalkan untukku. Dia sebenarnya melakukan itu untuk melindungiku. Dan untuk menebus kesalahan atas rasa bersalah yang dia rasakan terhadap orang tuamu. Dia sudah berencana untuk bunuh diri. Biarkan aku tetap di sisimu. Baiklah. Bahkan jika itu sebagai pengasuhmu, aku bersedia. Biarkan aku menebus dosa ayahku. Baiklah.
Kenapa kamu kembali begitu cepat hari ini? Bukankah kamu ingin aku menghabiskan waktu bersamamu? Sekarang perusahaan sudah berjalan dengan baik. Aku mempekerjakan seorang manajer profesional untuk membantuku menjalankan perusahaan. Sekarang aku bisa bersamamu setiap hari. Benarkah? Kamu sangat baik padaku. Sempurna. Aku juga punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Binyo. Karena kamu suka pengasuh, aku memberanikan diri untuk mencarikanmu satu lagi. Kuharap kamu menyukainya. Aku pengasuh barumu. Senang bertemu denganmu.